Terus ujungnya itu nggak lama itu gue nikah. 2 tahun pertama anak gue umur 6 bulan laki gue selingkuh sama sahabatnya sendiri. Diketok sama housekeeping gitu kan. Dibuka sama laki gue. Gue dobrak itu pintu. Gue dobrak. Temen gue telanjang anjing itu. Sahabat apa? Sekolah. Oh. Cuma gitu-gitu doang, gitu-gitu. Gitu-gitu doang tuh gimana? Ya gitu doang. Dia butuh duit. Gue butuh seks. Oh jadi ada bisnis jual beli. Iyo, ini loh, anakku ngimpi didatengin Ratu Pantai Selatan. Ratu Pantai Selatan? Jadi ada sinden, ada dalang, semuanya komplit, ada orang nonton perwayangan dan gue juga lagi nonton. Dan gue gak lama denger tuh suara kerincing. Gue pikir delman tapi napak. Ternyata yang gue lihat di langit. Di langit? Delman? Ya udah terus gue berdiri, gue cuma yang iki lo putune metu. Terus gue kayak ngeliat perempuan yang gue liat di mimpi itu ada di ujung. Dia bilang, suami lo ngedapetin lo tuh gak bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Rian di obrolan tengah malam. Semakin malam semakin seram. Oke nih sob, kali ini gue kedatangan salah satu narasumber yang memiliki kisah pengalamannya yang menyangkut Ratu Pantai Selatan atau biasa kita bilang Nyi Roro Kidul. Penasaran dengan kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumber kita di malam kali ini. Selamat malam Kak Yulia. Malam. Apa kabar nih Kak? Baik. Oke nih Kak Yulia, kakak kan pernah mengalami pengalaman yang dimana menyangkut Ratu Pantai Selatan atau bisa dibilang Nyi Roro Kidul. Itu tuh gimana sih Kak ceritanya? Jadi gue itu punya garis keturunan dari Jogja yang memang notabene yang putri adalah sinden. Oh, berarti nenek dari kakak itu adalah? Sinden Dulunya ya? Oke. Oke nih, Kak Yulia ditahan dulu nih ceritanya. Oke nih sob, buat kalian yang penasaran dengan kisahnya, jangan lupa tonton video ini sampai habis. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik like, subscribe, dan hype-nya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Dan jangan lupa kunjungi sosial media kita, nanti semuanya gue cantum di kolom deskripsi. Kak Yulia, sudah siap? Sudah. Obrolan tengah malam, kita mulai. Nah, gimana nih Kak Yulia awal mula ceritanya? Jadi gini, itu awal mulanya itu aku dikenalin sama papa, almarhum papa, sama cowok. Pada saat itu kan aku sekolah ya, jadi belum ada keterikatan sama beliau karena perbedaan aku tuh sama dia 13 tahun. Nah setelah itu aku kenal sama beliau itu awalnya tuh nggak tahu kalau mau dinikahin. Jadi kayak cuma kenal-kenalan aja, ya. Waktu itu beliau itu nggak ngasih tahu kalau dia tuh duda, gitu. Jadi kayak biasa aja, kayak kita perkenalan awal sama cowok. Cuma posisinya waktu itu emang aku punya pacar gitu waktu sekolah. Terus berlanjut, dia datang langsung ngomong langsung tuh ke aku bahwa dia mau nikahin aku, gitu. Jadi langsung abis dari situ aku kayak, ih apaan sih, gue anak muda kok sama yang tua gitu kan. Maksudnya nggak gimana ya, nggak masuk akal aja gitu kan. Setelah kejadian itu dia tuh terus berusaha buat ngedeketin. Karena kan gue kan tipe orang jutek ya gitu. Terus dia bilang, mau gak nikah sama saya? Nanti saya kasih ini. Ya gue ngapain, orang bokap gue polisi ya kan, gue nggak butuh itu gitu. Akhirnya bokap tuh langsung bilang, coba dulu, kenalan dulu, ngobrol dulu. Nah memang orangnya sopan, gue akuin sopan. Tapi gue kayak nggak ada chemistry-nya gitu loh ketemu beliau itu. Kayak, apaan sih nggak mau gitu. Terus dia selalu tuh dateng. Waktu awal pertama kali datang, waktu itu bokap lagi tugas. Jadi bokap itu tugas di Medan. Gue di Jakarta sama nyokap. Datang buka pintu,
karena gue Katolik ya, gue Nasrani gitu kan, dia mengucap Assalamualaikum, dia nggak tahu kalau bokap gue Kristen kan, ya nggak ada yang jawab, nggak ada yang berani gitu kan. Pas udah gue buka pintu ternyata dia gitu, dan gue langsung bilang mau ngapain, mau ketemu, mau ngobrol. Dari situ gue siram pakai air. Disiram? Iya, gue ambil air pakai gayung, gue siram dia. Cabut lu, gue bilang gitu. Karena gue emang dari awal emang nggak suka gitu kan sama beliau ini. Datang minggu kedua sama kayak gitu. Akhirnya gue saking kesalnya gue risih. Gue bilang ngapain sih lo gitu. Terus dia bilang ya gue pengen deket sama lo gitu. Ya gue nggak mau gitu kan, nggak mau gitu. Lu tuh om-om lu nggak sih gitu kan. Kan anak umur 17-18 tahun ya lu tau lah kan, deket sama yang lebih tua kan kayaknya om-om gitu kan. Terus gue ketok tuh pakai sapu. Abis dia ngomong gitu. Abis gue ketok pakai sapu, terus jidat itu berdarah kan. Gue naik ke kamar lah, gue pergi. Terus nyokap gue bilang, gak boleh gitu. Kita tuh orang Jogja, gak boleh gitu kan. Maksudnya gak sopan. Ya orang gue gak suka gitu. Terus datang tuh gue usir-usir terus tuh. Sampai bawa makanan, dia bawa tuh kayak martabak gitu lah. Buat kamu gitu. Gue lempar tuh martabaknya. Keluar. Buang sana, bawa martabak lo, gak laku depan muka gue gitu. Karena emang gak suka. Gimana sih kalau orang gak suka dipaksa kan kayaknya aneh kan gitu. Iya. Terus sampai akhirnya dia deketin gue setahun. Dengan penolakan terus menerus gitu loh. Setelah sesudah kayak gitu, gue gak tahu kenapa tiba-tiba nongol rasa iba. Tiba-tiba? Iya. Oh. Iba, kasihan kayak gitu. Sampai nyokap bilang, ya udah sih Ndok, nggak apa-apa kan nikah sama lebih muda, lebih tua katanya. Toh juga secara materi cukup gitu. Akhirnya gue langsung bilang, ya udah. Terus gue dikenalin lah sama keluarganya. Jadi beliau itu punya adik tuh 4 bersaudara. Dikenalin tuh dari nomor pertama, kedua, ketiga, dikenalin semua. Dan itu laki-laki semua. Dan gue bingungnya di saat ada yang adiknya nomor 2 itu penolakan ke gue. Penolakan gimana? Jadi dia bilang gue tuh cewek nggak bener. Oh. Gitu. Dia bilang gini, lu nggak usah sama dia deh, dia tuh cewek nggak bener gitu. Nah terus gue langsung nanya, gue cewek nggak bener di mana? Tiap hari gue pagi sekolah, sore pulang, tambahan les. Gimana sih anak didikan polisi? Mana ada sih anak polisi yang bisa begaul macam-macam gitu? Apalagi secara bokap gue Batak ya. Terus gue bilang, gue gak pernah aneh-aneh. Terus tetep tuh kayak adik ini yang kedua tuh kayak gak setuju aja gitu. Benci banget sama gue. Terus ujungnya itu, gak lama itu gue nikah. Nikah di Medan. Acaranya besar karena dibantu sama bokap kan. 1 tahun pertama gue nikah, itu gue nikah sama dia bukan kayak hidup yang bener-bener materi segalanya cukup, belum. Jadi gue tinggal tidur tuh di karpet kayak gini, cuma beralaskan bantal sama guling, dan di dalam kamar itu nggak ada lemari, nggak ada TV, nggak ada apa-apa, kosong. 6 bulan setelah menikahi gue, laki gue beli mobil. Yang gue bingung ya, maksudnya duit dari mana gitu kan. Terus gue agak curiga gitu, maksudnya kan lu usaha nih, kok cepet banget gitu. Orang tuh kalau mau beli mobil posisi cash pada tahun 2008-2009 itu nggak masuk lah gitu. Maksudnya ya nggak segampang sekarang gitu loh, susah lah ya, namanya persaingan bisnis. Tapi 6 bulan dia udah bisa beli mobil gitu. Terus dari situ 2 tahun pertama pernikahan gue belum punya anak. Akhirnya gue ngangkat anak karena gue sendiri. Ya kan? Gue angkat anak yang bener yatim piatu, gue angkat. Dari bayi gue urusin, jadi gue tuh ngerasa kayak gue jadi ibu gitu loh, karena kan gue kosong. 2 tahun pertama anak gue umur 6 bulan, laki gue selingkuh sama sahabatnya sendiri, sama sahabat gue. Sahabat apa? Sekolah? Oh, kok bisa? Gue gak ngerti gimana ceritanya mereka bisa ketemu. Terus pas waktu itu gue cuma bilang gini, kok Wina ngechat kamu ya? Ada apaan ya? Harusnya kan pada saat itu gue belum punya handphone. Iya. Gue nggak ngerti handphone karena memang gue nggak ngerti teknologi pada saat itu. Jadi gue cuma baca handphone di laki gue aja.
SMS lah posisinya waktu itu. Lagi zaman-zamannya Nokia lah waktu itu. Nah terus udah kayak gitu, gue samperin temen gue. Ya kan? Gue tanya, lu ada hubungan apa sama laki gue? Gak ada apa-apa, kata gitu. Ya gak mungkin dong, secara pesannya tuh mesra. Gue bukan orang buta, gue bukan orang tolol, yang SMS-nya, kapan kita ke hotel lagi? Oh, ngajak ke hotel berarti ya? Iya. Tuh. Terus gue kayak orang, iya anjing lu dapetin gue susah gitu. Giliran gue udah mau, gue udah kayak gini, lu begitu gitu. Dan laki gue dengan gampangnya ngomong gini, gue gak ngapa-ngapain sama Winar. Gue aman-aman aja, gue gak ngapa-ngapain kok mah. Kamu kok curiga banget sih gitu. Ya gue bilang, ya oke lah kalau emang lo enggak. Akhirnya gue percaya nih sama dia nih. Padahal gue udah ketemu bukti nih ya, SMS ya. Gak lama, gue gak tau kenapa kayak ada yang ngebisikin gue. Terus dia bilang gini, lu pergi ke Hotel Sentral. Ada yang bisikin? Gue gak tahu perselingkuhan laki gue tuh sejauh mana pada saat itu, gue gak tahu. Pada saat itu, gue jalan sendiri. Gue dianterin sama tukang ojek ke rumah. Bilang, bang anterin dong Hotel Sentral di mana ya? Gitu kan. Ada deh di sini gitu. Anterin lah gue ke depan Hotel Sentral. Gue lihat ada mobil laki gue di situ. Oh, terparkir di depan? Terparkir di dalam Hotel Sentral itu. Oh, terus okay. Gue nanya sama orang lobinya, sama resepsionis, ada nama, ya maaf ya kalau namanya gue samarin suami gue, Andre. Terus katanya ada. Terus gue bilang, ya udah di kamar berapa? Lantai 7 nomor 304. Oke. Gue langsung naik ke atas, gue minta tolong sama resepsionisnya, gue bawa buku nikah. Ini suami saya mau tahu suami saya ngapain di dalam. Akhirnya resepsionisnya bilang, laki gue udah biasa masuk ke situ sama tuh cewek. Oh, udah sering berarti ya? Oh. Jadi si resepsionis itu kiranya malah mereka tuh pacaran gitu. Tapi kan gue sakit ya pas gue denger katanya, oh suaminya Mbak tuh udah sering kesini, sering booking. Terus dikasih lihat tuh buku tamunya tuh. Oh. Gue kaget, anjing, dalam hati gue jahat banget ya laki gue gitu kan. Gue suruh resepsionisnya tuh ketok tuh bagian housekeeping. Gue bilang gini, mas ketokin dong, gue bilang. Diketok sama housekeeping gitu kan. Dibuka sama laki gue dobrak itu pintu. Temen gue telanjang anjing gitu. Oh gila ya? Iya, laki gue cuma pakai handuk. Berarti habis ngapain dong, logika deh. Iya. Bohong dong kalau mereka nggak berhubungan intim, ya kan? Dari situ udah, gue nggak ngomong ngamuk ke, apa ke, nggak. Gue tinggal, gue pulang, udah nyampe rumah, baru gue tanya sama dia. Dia ngajar kan, terus dia ngajar, gue nyampe rumah, gue duduk, gue megang gelas, isinya tuh teh. Anak gue tuh masih kecil kan pada saat itu. Udah sejauh mana ya hubungannya? Cuma gitu-gitu doang, kata gitu. Gitu-gitu doang tuh gimana? Ya gitu doang. Dia butuh duit. Gue butuh seks. Oh jadi ada bisnis jual beli, gue bilang gitu. Tapi kenapa harus sama teman gue ya? Kenapa nggak sama perempuan lain? Kenapa harus sama dia? Ya habis gimana? Dia yang nawarin. Kan gila. Temennya nawarin? Temen gue yang nawarin. Oh iya. Temen gue yang nawarin. Terus akhirnya tuh gelas teh itu tuh gue sambit lah ke dia. Ya kan? Cuma kena tembok nih. Tembok, cuma pecahnya tuh kena sini nih, kena dia. Sujud-sujud di kaki gue. Minta maaf. Gue minta maaf ma, gue gak ngulangin lagi. Ini kasih gue kesempatan untuk memperbaiki rumah tangga kita. Terus gue bilang, perempuan mana yang kuat lihat suaminya berhubungan seks sama temannya sendiri? Kalau lu sama Jablay, gue bodo amat. Tapi sama teman gue sendiri, sahabat gue sendiri, gue bilang gitu. Yang notabene setiap malam minta makan, minta duit. Dia mau dugem, gue yang catokin.
Dia minta apa gue kasih. Masa iya sih sampai lu harus nyicipin laki gue juga? Ya kan? Sakit loh gue bilang. Iya. Terus laki gue cuma bilang, ya udah sih kasih aku kesempatan, aku hilap. Gue dengan kayak, gue kayak orang gimana ya? Gue nggak bisa marah pada saat itu. Marah sih marah, tapi nggak seheboh orang kayak perselingkuhan gitu loh, kayak orang-orang yang sekarang gue lihat. Terus akhirnya jalan lah tuh. Gue rumah tangga aman-aman aja. Laki gue kayak berubah lah gitu kan, kayak ngasih duit. Nih gue kasih duit. Zaman gue itu 2010 itu uang mingguan gue 4 juta. Uang mingguan. Kalau untuk ukuran sekarang mungkin 40 juta kali. Kalau terus sekarang ya. Dulu tuh 4 juta. Dia cuma gini, ini mah 4 juta buat kamu. Kamu mau masak kayak mau belanja kayak mau tuh pakai duit itu. Setiap minggu rutin gue dikasih 4 juta. Ternyata 4 tahun pernikahan gue terulang lagi kejadian yang sama. Tapi bukan sama temen gue. Sama orang yang nongkrong di tempat usaha suami gue. Jadi ada perempuan, kalau misalnya, jadi kan gue tuh bukan tipe orang yang cemburuan ya sama suami gue. Suami gue tuh suka ngumpul-ngumpul sama temennya. Kayak misalnya ngerokok, kayak minum apa. Gue enggak, ya gue masa bodo amat ya, namanya nakalnya laki-laki kan. Ngumpul, nah tiba-tiba nih cewek dateng nih. Abang, aku boleh minta uang kak, buat apa? Buat makan ini. Nah, laki gue tuh tipe orang yang royal banget sama orang. Oh. Royal. Saking royalnya, dia nggak ngerti pakai ATM. Dia nggak ngerti pakai bank. Jadi kalau punya uang, mau 10 juta kek, mau 20 juta tuh duit cuma diikat pakai karet. Oh. Jadi di kantong celana tuh, di belakang tuh duit segini tuh. Nah itu kalau orang minta 2 lembar, 5 lembar, cepean semua. Segampang itu laki gue sama orang. Mungkin kalau gue pikir-pikir saat ini ya karena keroyalan dia lah yang bikin cewek suka ya. Karena kan cewek secara dikasih duit, siapa sih yang gak ijo gitu loh. Apalagi tiap datang, abang makan dong gitu kan. Kasih duit 200, kasih apa ya gue juga mau. Ibaratnya nih ya kan. Kejadian itu terus berulang. Sampai akhirnya gue ditanya sama tetangga gue dulu. Dia tanya tetangga gue gini, kakak, kata gitu, laki lu suka jalan tuh sama cewek? Oh. Gitu. Terus gue kayak gue udah percaya aja nih ya sama suami gue cuma bilang gini, temennya kali, gue bikin gitu tuh. Terus gak lama tuh kata dia, enggak orang gandengan, katanya gitu, gandengan pelukan, katanya. Kok di jalan tuh kayak ngerangkul gitu loh, kayak orang pacaran. Gue bilang, enggak teman kali. Masih mikir positif aja pada saat itu. Nggak ada yang pikiran, masa sih tanda kutip ya, gue curiga gitu. Enggak, gue normal-normal aja. Kejadian, ada saat itu, gue ada yang bisikin, coba cek bagasi motor. Gue tuh orangnya bukan tipe orang yang curigaan, ngecek HP, atau ngecek apa, enggak. Karena gue ada yang bisikin gitu, jadi naluri gue jadi nyari tahu gitu loh. Gue bilang gini, ya minjem motor, gue bilang gitu, mau kemana? Mau beli makan, gue bilang gitu. Karena kan lagi zamannya gue sama laki gue itu, gue tidak diperbolehkan masak. Oke. Gue nggak boleh masak, nggak boleh masak, nggak boleh nyuci. Jadi kalau baju di laundry, masak beli, kayak gitu-gitu. Oke. Jadi saking gue nggak boleh ngapa-ngapain. Jadi gue tuh dikurung di rumah, gue nggak pernah keluar rumah, gue nggak pernah ngeliat matahari kayaknya deh. Jadi apa-apa tuh tinggal beli gitu. Mungkin karena saking banyak duit kali ya pada saat itu. Terus gue nemuin celana dalam di dalam jok motor laki gue. Celana dalam? Oh. Celana dalam perempuan. Perempuan ya? Gue ambil, gue lihat, gue taruh lagi. Nah gue bawa lagi tuh motor sampai pulang. Motor gue masukin ke garasi. Di garasi gue bilang gini, ya sini ya, aku mau ngomong gitu kan. Kamu kan susah nih ngobrol sama aku. Gue bilang, aku mau nanya kenapa gitu. Nanya apa nih kata dia gitu. Enggak aneh-aneh kok, aku bilang. Bentar aja sini, aku mau nanya gitu. Sini nyamperin gue. Terus dia bilang, kenapa emang? Gue buka tuh itunya tuh joknya. Celana dalam siapa ya? Nah laki gue kayak ngomong tuh kayak gue kali ya gitu kan. Kayak orang, hah? Oh itu celana dalam si Selen. Selen? Namanya Selen. Oh berarti dia jujur dong? Iya.
Dia ngomong tuh dalam Selen, gue bilang, Selen siapa ya? Gue bilang gitu. Itu loh Ma yang suka datang ke bengkel, suka minta duit, kata gitu. Oh kok celana dalam di motor, gue bilang gitu. Ya mungkin dia habis ngambil laundry kali. Oh, dia bohongnya abis dari laundry gitu ya? Bilang, mungkin dia habis ngambil laundry kali, makanya ada celana dalam di dalam jok. Gitu kan. Nah, dan gobloknya gue percaya aja. Percaya aja tuh gue. Nah, sesudah itu keluarga gue tuh ada acara mau pulang kampung ke Jogja. Gue izin sama dia. Gue bilang ini, ya kita dari awal nikah, kita belum pulang kampung loh ke Jogja. Dia bilang gitu. Pulang dulu yuk ke Jogja, gitu kan. Enggak, kamu aja. Gitu. Akhirnya di Jogja itu gue ke daerah Bantul. Tepatnya nggak jauh dari pesisir pantai pada saat itu. Jadi gue udah balik, ya kan, balik ke sana, terus ngumpul lah keluarga gue di pesisir pantai, gitu kan, makan kayak pendopo gitu, rame-rame. Terus tiba-tiba tuh kayak ada orang lewat, tapi kenal sama nyokap, ya kan, kenal sama nyokap, terus nanya lah, Bude kapan datang gitu. Oh tadi gitu, terus ada dia, sini gitu. Kalau bahasa ngene jegong mangan sek neng kene gitu kan nyokap tuh. Maksudnya sini lo duduk sini gitu loh, makan bareng gitu kan. Terus abis kayak gitu makan nih, tapi orang itu ngeliatin gue mulu. Oh. Ngeliatin terus akhirnya gue langsung kayak, bukan diporong kalau diliatin orang kesel ya gitu kan. Gue tanya nih, apa tuh Mas? Ada apa Mas? Gue bilang. Enggak, katanya gitu. Enggak, kenapa? Ada apa gitu? Apa muka saya aneh? Gue bilang, apa rambut saya aneh? Apa kenapa? Soalnya ngelihatnya tuh kayak fokus banget ke gue gitu loh. Dia baru ngomong tuh, gini Mbak, kalau saya ngomong, Mbak percaya nggak? Gue bilang, kenapa? Mbak tuh kayaknya ada yang aneh deh. Gitu. Oh, aneh apa? Iya, dia bilang kayaknya ada yang aneh deh, kata dia. Terus gue bilang gini, aneh apa Mas? Gue bilang gitu kan. Mbak tuh auranya gelap. Auranya gelap? Terus habis itu gue dibawa ke rumahnya. Oh, langsung dibawa ke rumah? Ya, dibawa ke rumah si cowok itu. Karena si cowok itu kan tetanggaan sama nyokap katanya. Sama rumah nyokap. Terus balik nih, kata nyokap, nanti aja Mas, kalau udah selesai acaranya kita pulang gitu. Nanti kita ngobrol di rumah gitu kan. Nah pas udah ngobrol di rumah, gue masuklah ke tetangga gue itu, ya kan, ke rumah tetangga gue itu. Namanya Mas Leman. Oke. Ya. Ternyata dia itu sepupu gue gitu, sepupu gue. Cuma memang punya sixth sense kayak gitulah gitu kan. Nah gue udah masuk ke rumahnya, dia bilang gini, ada ya macan nunduk. Macan nunduk? Ada ya macan nunduk, kata dia. Jadi kayak orang galak, tiba-tiba diem. Oh. Gitu dia bilang ke gue. Terus gue bilang gini, rak ngerti aku, gue takut apa. Maksudnya gue gak ngerti lo ngomong apa gitu. Coba dong Le, jelasin ada apa sih gitu. Dia bilang, suami lo ngedapetin lo tuh gak bener. Terus gue kayak loading lah ya, mikir lah gitu kan. Gue bilang gak ngerti nih gitu. Dia ngedapetin lo gak bener. Gitu dia bilang. Nanti tidurnya di sini aja, jangan pulang. Gitu. Nah, gue tidur di situ, hawanya panas tuh. Hawanya panas. Pas udah hawanya panas, gue bilang ini, Le, ini hujan, kok panas ya? Gerah ya, gue bilang gitu. Gak apa-apa, di luar nenek bojomu. Di luar tuh ada laki gue, katanya. Bingung kan? Iya. Di luar tuh ada laki gue, katanya. Terus gue bilang ini, laki gimana orang di Jakarta? Gue bilang gitu kan. Nanti juga tahu, gitu kan katanya. Nah, abis kayak gitu, jadi kan gue di Jogja itu 3-4 hari gitu kan. Gue mau pulang nih pagi, maksudnya biar nyampe Jakarta gak kemalaman gitu kan. Tapi dia kayak ngatur waktu, si Leman itu. Oh, kayak ngitung waktu. Ngitung waktu buat gue balik. Terus gue bilang gini,
Le nanti aku mau balik nih pagi jam 7 gitu. Ya udah nanti kesini dulu gitu kan. Ya wes gitu. Udah dari nyokap gue balik lagi gitu ke situ. Dia ngasih gue air di dalam botol. Air putih tapi dalam botol. Tapi botolnya tuh kayak udah dibuka segelnya. Dia bilang gini, ini air botol nanti nyampe tuang di tempat usaha suamimu. Terus gue bilang buat apaan? Gak apa-apa buat jagain kamu gitu katanya. Buat jagain kamu. Ya udah. Nah pas gue mau balik ditahan tuh nyokap. Bude, maksudnya pulangnya jangan sekarang. Ntar aja jam 2 siang. Nah, terus gue bilang, ya nyampe sono subuh dong Le, gue bilang kan. Karena kan dari Jogja ke Jakarta kan hampir, kalau naik mobil 10 jam lah ya gitu kan. Gue bilang, ya nyampe sono subuh lah Le, gak apa-apa. Jadi gitu. Gak apa-apa, pokoknya tuh nyampe aja. Sepanjang jalan gue kayak orang tanda tanya di mobil. Ini ada apa sih? Kok pulangnya ditelat-telatin nih? Kan ngantuk ya nemenin abang gue bawa mobil kan. Terus abang gue bilang gini, kok kita pulang kayaknya lancar-lancar aja, kagak macet, kagak hujan, kagak kenapa-napa, kata dia. Gak tahu deh mas. Gue kan manggil abang gue mas, gak tahu deh mas. Pas udah nyampe tuh sekitar jam 7 atau jam 8 gitu, pagi. Iya, jam 7 atau jam 8, karena kan gue banyak istirahat di rest area. Karena amanatnya itu botol harus nyampe di tempat usaha, jadi gue ke rumah nyokap gue dulu. Terus gue bilang gini, mama aku nitip meme. Anak gue bilang, aku nitip meme ya, aku mau ke tempat usaha. Aku mau ke tempat bengkel. Ya udah, kata nyokap kan. Jalan tuh gue, gak pakai istirahat, gue jalan ke bengkel. Oh langsung? Langsung, baru nyampe langsung jalan. Gue ketok nih kan. Ya, nggak dibuka ya. Gue liat lagi jam. Jam segini biasanya masih molor nih. Bilang gitu kan. Ketok lagi ya. 3 kali dibuka, laki gue pakai apa sih namanya, boxer. Dia langsung meluk gue. Dia langsung minta maaf. Dia bilang gini, "Mah, aku minta maaf ya, Mah. Aku hilap." Hah? Gue kan bingung ya. Hah? Apaan sih? Gue bilang gitu. Lu minta maaf kenapa? Gue bilang. "Mah, jangan marah-marah ya." Hah? Kenapa sih? Gitu kan. Pokoknya jangan marah-marah. Gitu. Kan bingung gue di depan tuh. Terus gue larilah ke kamar yang biasa gue tidurin tuh, nungguin suami gue lagi kerja. Gue lihat itu cewek namanya Selen, telanjang, kakinya dinaikin ke atas begini, ke bupet, megang handphone 6.000, Nokia 6600, ada duit di depan. Terus mungkin si Selen itu lagi main handphone, gak lihat ada gue kan. Terus dia bilang gini, abang lagi ngapain sih bang, lama banget. Oh, belum nyadar ya? Ih, gue di depan pintu, gue bilang gini, anjing lo gitu kan, gue bilang. Udah tuh gue naik darah kan. Laki gue tuh megangin gue dari belakang. Jadi bengkel laki gue tuh bengkel tempat usaha kayak reklame. Jadi kayak ada air keras, kayak timah, apa di situ ada. Gue ambil air keras di samping gue, botol, gue siram tuh cewek itu. Jadi kena lah pahanya di sini tuh, kena air keras deh. Kan teriakan tuh. Nah, karena gue lagi ngamuk-ngamuknya, dipegangnya sama laki gue dari belakang kan. Dipegangin sama laki gue dari belakang. Terus gak lama katanya, "Ma, udah. Ya kan namanya gue emosi anjing." Gue bilang, kalau ke awal tuh gue waktu mergokin dia di hotel sih, perempuannya memang teman gue sendiri. Jadi gue kayak marah tuh gak bisa gitu kan. Tapi kan ini, setan lu ya. Gue bilang ini kayak nafsu lah gue gitu kan. Abis dari situ, gue dipelukin dari belakang kan. Gue jingkrak-jingkrakan. Itu perempuan sampai kelar pakai baju kabur. Gue kayak jerawakan lah gitu, kayak ngamuk nggak jelas lah. Abis itu cewek udah keluar, gue dimasukin ke kamar, dijorokin lah ke kamar, dikunci kamarnya. Lu bayangin deh orang lagi ngamuk dikunci dalam kamar, kayak apaan tau? Gue tendangin itu temboknya, pintunya, buka, gue bilang gitu. Akhirnya udah kayak siangan deh, baru dibuka sama laki gue, tapi laki gue bawa makanan. Makan dulu mah, pasti capek. Anjing gue capek. Lu habis ngapain di sini? Gue gituin kan. Terus dia bilang, nggak ngapa-ngapain, nggak telanjang. Iya, Bener kan? Lo nggak ngapa-ngapain, nggak telanjang. Iya udah gue selingkuh gitu. Berarti dia
nginep di sini. Laki gue diam aja. Terus gue lari tuh keluar. Gue ambil pisau. Gue mau tusuk tau nggak? Saking gue naik darahnya kan, gue mau tusuk. Terus laki gue kayak orang bingung ngeliat gue. Dia langsung bilang gini, kok lo semarah ini ya? Dia bingung ngeliat gue, kok lo semarah ini ya? Emang gue nggak boleh marah? Enggak, kata dia gitu. Tusuk aja mak, tusuk gue, tusuk biar aja mati. Kan enak lo gak punya suami. Gue bilang, anjing lo. Tuh gue gak tahu deh apa rasanya pada saat itu kan. Gue pulang tuh ke rumah orang tua gue, tapi gue gak cerita sama orang tua gue. Karena menurut gue itu rahasia rumah tangga gue ya, gue gak mau publish ke orang tua gue. Cuma gue kayak orang stres gitu. Bengong, ngelamun, diem aja. Kayak nyakitin diri gue sendiri. Akhirnya waktu itu gue di rumah orang tua gue. Jadi rumah orang tua gue kan tingkat. Gue di atas, gue minum Baygon. Minum Baygon? Oh. Gue minum Baygon, ditemuin sama adik gue. Dibawa gue ke rumah sakit kan. Terus ditanya sama orang tua gue, lo ada masalah apa? Gak ada. Jujur aja sama mama, gak ada. Gitu. Terus akhirnya gue balik, gue kayak gue capek di hidup gitu. Gue capek hidup. Terus sudah selesai dari situ, selang seminggu 2 minggu, gue pakai tali di atas tangga, gue ganti, dia naruh di sini. Adik gue balik kuliah, dipotong tuh tali. Masih ditanya, gue masih bilang nggak mau ngomong gue. Sampai setap itu gue nggak ngomong sama orang tua gue. Kenapa? Kata mama gue. Ada apa? Gak ada. Kamu gila ya? Kamu pertama minum Baygon. Kedua gandum. Ada masalah apa sih? Ngomong sama mama. Gak ada. Ada insiden di mana gue pisah ranjang. Tapi orang tua gue gak tahu ya gue pisah ranjang. Jadi gue bilang sama nyokap, aku pengen sama mama deh. Pengen mama. Gitu. Nah si Andre mana? Ya di bengkel lah gitu. Ya udah gitu. Jadi gue kayak diem-dieman lah. Ada 7 bulan, 8 bulan gue diem-dieman sama laki gue. Jadi kalau di depan orang tua gue harmonis seperti biasa. Normalnya orang rumah tangga ya. Ketemu, tegur sapa, makan masih gue siapin apa. Kayak normalnya gue, sepatunya gue sebagai istri. Gue layanin dia. Ada kejadian yang menurut gue gak masuk akal. Setelah kejadian itu. Jadi gue ngeliat, gue keluar, kayak di teras gitu, di atas di balkon. Gue lihat ular segede rumah. Ular segede rumah? Tapi buntutnya doang. Itu baru buntut ya. Iya. Gue bingungnya gini, ini yang gue lihat buntut. Badannya di mana ya? Kepalanya di mana ya? Kan mikir kan, kalau segede rumah aja itu buntutnya, gimana badan dan palanya, gitu kan? Iya. Itu warnanya hitam. Ular itu, gue nggak tahu ya karena malam kan, gue nggak tahu hitam apa warna, tapi yang gue lihat sih hitam, gitu kan. Abis dari situ, gue nggak cerita sama siapa-siapa, gue kayak orang bingung, gue sadar, tapi gue ngeliat, dibilang gue percaya, enggak, tapi dibilang nggak percaya, ya gue percaya, karena gue pakai mata telanjang gue sendiri, gue lihat itu ular. Abis dari situ, karena posisi gue terlalu sakit hati sama laki gue dan gue gak bisa ngungkapin, gue tidur. Pada saat gue tidur, kayak nyata, tapi gue gak ngerti nyata apa enggak. Yang jelas ngimpinya itu gue didatengin perempuan. Perempuannya rambutnya segini, dia pakai kemben warna hijau, terus dia pakai kain batik tapi kainnya segini. Gak panjang itu ya. Cantik, orangnya cantik banget. Pada saat gue ngelihat dia tuh kayak gue kayak di pasar. Kalian gue lihat ya, mimpi gue kayak di pasar. Terus gue jalan aja. Gak lama dia ngedeketin gue. Tapi manggilnya Ndo. Ndo? Oke. Arab nih Ndo. Terus gue ngeliat, lah kan maksudnya umurnya gak sejauh sama gue ya, kok manggilnya Ndo sih gitu kan. Gitu gue langsung kayak orang rasa takut sendiri kan. Iya. Kaburlah gue. Kebangun pas banget di jam 2
20 atau jam 2.30 malam. malam. Oh. Gue langsung kebangun. Terus gue kayak orang gak bisa tidur lagi kan. Gue bilang, nih apa nih gitu kan. Habis itu gue aktivitas seperti biasa pagi. Hari keduanya malam gue didatangin lagi sama tuh perempuan. Oke. Bedanya, jadi kalau di Jogja itu kalau lu nonton pewayangan kayak wayang kulit orang, gak boleh pulang. Nggak boleh pulang. Ya kalau acaranya belum selesai. Oh, oke. Jadi dulu itu kalau lo berani pulang, nanti lo ditangkap pembutuh ijo. Oh, iya. Kalau di kampung gue seperti itu. Ada perwayangan nih lo nonton, lo harus nungguin sampai kelar. Nah pada saat ngimpi gue itu gue lagi nonton perwayangan. Jadi ada sinden, ada dalang, semuanya komplit, ada orang nonton perwayangan dan gue juga lagi nonton posisinya di mimpi itu. Dan gue nggak lama denger tuh suara kerincing, 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 kerincing. Gue pikir delman tapi napak. Ternyata yang gue lihat di langit. Di langit? Delman? Delman. Oh. Kudanya 2. Terus di atas itu tiba-tiba ada tangga tuh, kayak cahaya gitu. Sampai ke bawah. Terus gue kayak ngeliatin aja. Itu turun perempuan yang sama, tapi bedanya rambutnya panjang. Oh, sama kayak mimpi sebelumnya? Yang pertama, iya. Rambutnya panjang, tapi kain batiknya itu yang ngelilit panjang semata kaki. Oh. Dengan baju yang kemben warna hijau. Terus pas dia turun, itu kan rame ya kalau gue lihat di mimpi gue itu. Dia turun, yang udah selesai, yang si sindennya ini nyanyi-nyanyi dong, nyanyi-nyanyi. Dia ikut golek-golek kayak gitu loh, maksudnya joget-joget kayak gitu loh. Joget-joget, nyanyi-nyanyi juga. Terus abis dia kayak jarak gue nggak nyampe 200 meter deh. Jarak gue untuk sampai ke panggung dia joget-joget. Tiba-tiba dia nyamperin gue nih. Manggil lagi. Dok. Nih. Kabur gue. Oh, berarti kenal ya, udah kenal. Kayak udah kenal, tapi gue nggak kenal beliau ini siapa. Oh, oke. Gitu kan. Terus nggak lama udah selesai kayak gitu, gue kebangun di jam yang sama, 2.20 kalau nggak 2.30. Nggak bisa tidur. Sama-sama malam? Sama-sama malam. Besoknya, gue aktivitas seperti biasa, gue ngurusin anak gue ngurusin apa. Tapi di hari ketiga, di rumah gue kedatangan kelabang. Kelabangnya itu gede-gede deh, setelunjuk gue. Di rumah gue. Terus, gue kan bingung ya, karena kan rumah gue itu memang padat penduduk, tapi menurut gue bersih gitu kan. Ya, lucu aja gitu. Gue mandi nih, gue andukan, tiba-tiba kelabang bisa ada di kepala gue. Iya. Terus kan gue buka anduk nih, jatuh kan. Ih, kok kelabang ya? Gede 1. Terus gue matiin kan. Gak lama, gue duduk di mana gitu lagi nyuapin anak gue. Tahu ada kelabang lagi gede. Ukurannya sama. Gede lagi kelabang. Gue bilang ini kelabang dari mana gitu kan. Sampai akhirnya gue ngecek ke kamar mandi, gue liat lubang kamar mandi, kan biasa ada tutupan kayak gitu kan. Akhirnya gue pergi ke tempat material, gue cari yang tutupan kamar mandi yang bener-bener rapet tuh. Yang maksudnya nggak bisa ada binatang yang keluar gitu kan. Gue tutup rapet tuh di situ. Tapi masih datang kelabang itu. Datang lagi kelabang itu. Dalam 1 hari itu nggak berhenti di kelabang. Gue jam 8, jam 9 gue nidurin anak. Gue tidur sama anak gue. Terus gak lama gue tidur, gue ngimpi lagi. Di hari yang ketiga. Tapi ngimpinya itu gue berada di pesisir pantai. Oh, jadi gue pesisir pantai. Terus gue kayak diam, gue ngeliatin laut. Terus gue kayak orang, itu apa ya, kok kayak perahu. Gue bilang gitu, tapi kok ada selendang-selendangnya gitu. Karena kan jauh kan jaraknya, kayak di tengah-tengah laut. Terus gue bilang, kok lama-lama deket pelan tuh, deket. Lama-lama ting depan muka gue. Oh, itu ceweknya? Iya. Orangnya cantik banget, pas banget mukanya. Ini beda dari tampilan awal, pertemuan pertama, pertemuan kedua dengan pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga ini memakai mahkota, memakai perhiasan lengkap. Dia ada apa sih kayak gelang di sini. Dia pakai kemben warna hijau, pakai batik parang.
Terus ada selendang warna hijaunya tuh kayak ngerumbai gitu. Terus dia buka cincin, bentuknya persegi, warna merah marun, dia buka sama dia kasih ke gue. Pada dia mau ngasih, dia ngomong gini, terima Dok. Gue gak mau, gue kabur lagi. Gue takjub ngeliat tuh perempuan, cantik banget. Kalau dibilang artis gak ada deh. Yang gue lihat-lihat deh, yang saat ini yang gue lihat nih, orang tersebut kan banyak diomongin nih di luar, sampai ada lukisan-lukisannya. Itu nggak sama mukanya sama beliau. Oh, oke. Terus, pokoknya cantik banget, asli. Kulitnya nggak putih, kulitnya nggak kuning, standar di tengah-tengah, tapi dia berkilau. Matanya bulat, hidungnya mancung, cantik banget, asli cantik. Gue nggak bisa ngejelasin deh kecantikannya beliau itu cantik banget. Pas gue kebangun, karena gue kabur di mimpi itu, pas gue noleh, dia ada di samping gue, duduk di tangga, dia senyum. Pian Dok, bingung gak lo? Di samping tangga mana? Rumah gue. Oh. Gue kebangun seperti biasa. Gue nengok sebelah, dia duduk di samping gue. Dia nanya, pian Dok? Kabur gue yang bener. Oh, gila, ngeri ya. Iya. Iya, tiba-tiba ada di situ. Iya kan? Maksudnya gitu, kan ini gue ngimpi ya. Iya. Kok wujudnya ada di samping gue? Ngomong lagi, pian Dok? Lah, gue langsung kabur tuh. Besoknya, gue jam 3 itu gue di luar. Gue duduk aja kayak orang ketakutan kan. Gue takutnya orang nyamperin gue atau gimana kan. Yang gue lihat di mimpi. Kok ada di samping gue gitu kan. Gue ketakutan ya sampai subuh jam 6-an gitu nyokap gue bangun. Pas nyokap gue bangun dia bilang gini, kenapa? Mak, masa aku ngimpi datangin cewek? Hah? Datangin cewek apaan? Pakai kemban hijau, terus pakai kain batik. Terus itu yang pertama, kedua, yang ketiganya pakai baju kerajaan lengkap kayak ratu, gue bilang gitu kan. Ngomong apaan? Mau ngasih cincin. Terus nggak mau, gue bilang nggak mau. Tapi pas bangun ada orangnya di samping. Nah lu gitu tuh nyokap lu, mungkin nyokap udah ngerti kan. Langsung nyokap begini, wes, mulai gitu kan. Mulai nanti mak, Jogja. Oh, ke Jogja. Hari itu juga, gue ngomong nih pagi, nyokap langsung pesen tiket pesawat pulang. Oh. Gue langsung dibawa pulang. Sampai ada di bangku penumpang kan, jadi gue bangkunya 3 tuh. Nih gue di jendela, nyokap ada orang nih. Terus tanya gini, Bude, maksudnya ngomong Indonesia gini, Bude itu anaknya? Iya. Kok kayaknya cemas mukanya? Nyokap gue ditanya gitu. Iyo, ini loh, anakku ngimpi didatengin Ratu Pantai Selatan. Ratu Pantai Selatan? Oh, ternyata itu Ratu Pantai Selatan. Ratu Pantai Selatan kata nyokap. Oke. Terus dari situ gue langsung nengok gini, Ratu Pantai Selatan mak? Kata emak gue. Terus kata yang orang sebelah gini, buru-buru pulang, buru-buru urusin, jangan ditunda-tunda. Itu yang sebelahnya yang ngomong tuh. Pas gue udah nyampe di bandara Jogja, terus dijemputlah sama Pak Li gue. Terus nyokap lu kayak udah nelfon kan, terus udah nyampe di bandara, dijemput langsung begini, apa sih Mbak Yu, kayaknya apa sih, kayak aku agak bingung nih gitu kan. Iki tuh anakku loh, ngimpiin Ratu Pantai Selatan loh, didatengin 3 hari loh gitu. Didatengin 3 hari loh. Lah, kok bisa gitu kan? Nggak tahu katanya gitu. Coba kamu cari tahu gitu kan. Dibawalah gue pulang. Ya kan? Dibawa pulang. Gak lama anak gue si Meme, jadi kan gue dari pernikahan awal itu gue ngangkat anak 2 nih. Yang satu Meme, yang satu Ica. Itu 2 tiba-tiba nyusul anak 2 itu ke Jogja. Diantar sama bang gue. Nyusul sampai di rumah. Jadi gue dikurung di dalam rumah sama nyokap. Dikurung? Oke. Dikurung, anak gue dateng sore apa malam, tidur, tiba-tiba gue bangun tidur rame. Terus gue tanya dong, ada apa gitu. Pak Le gue bilang, iki loh anakmu loh jalan sendiri nyampe pantai. Jalan sendiri? Iya. Pas lagi tidur? Tidur. Oh. Jadi
di kampung gue heboh anak gue nggak ada gitu loh. Jalan, mata merem tapi jalan. Katanya kayak ada yang nuntunin. Pas udah bangun ditanya, kamu ngapain keluar? Nggak tahu. Anak gue ditanya aja nggak tahu gitu kan. Abis itu dikunci-kunci tuh. Kuncinya dicantelin paling atas lah gitu kan. Biar gue nggak nyampe, anak gue juga nggak nyampe. Besoknya ketemu sama orang. Terus abis ketemu sama orang, gue dibilang gini, nanti siap-siap. Nyokap bilang kan, nanti siap-siap nanti kita ke rumah Kuncen. Gitu. Terus gue bilang, Kuncen siapa mak? Bos ikut-ikut aja gitu, ikut-ikut aja gitu. Sampai di rumah Kuncen, nyokap gue cerita. Nah, si Kuncen itu bilang gini, kok bisa ya? Gitu, dia bilang. Terus dia bilang, kok bisa ya Mbak Yu katanya, anaknya bisa disamper gitu, sampai 3 hari betul-betul. Berarti ada something, ada sesuatu katanya gitu. Terus abis gitu, gue kayak diguyur lah kepala gue sama air. Terus si beliau itu masuk ke ruangan yang privasi dia sendiri masuk. Gue ditinggal di ruang tamu kayak orang bego, udah basah nih baju gue. Sama nyokap gue kayak orang linglung lah, bingung kan. Ngapain sih kita kesini gitu kan. Karena gue gak ngerti gitu-gituan. Habis itu dia keluar ngomong gini. Ada yang gak terima kamu disakitin. Ada yang gak terima kamu disakitin. Terus gue bilang, siapa Pak Le? Ratu Pantai Selatan. Terus gue bilang, Ratu Pantai Selatan siapa sih? Aku bilang gitu kan. Ya, sing punya lautan gitu ngomongnya. Yang punya kekuasaan di laut. Gue masih kayak orang bingung aja pada saat itu. Terus gue dihadapin 2 pilihan pada saat itu. Nanti aku kasih sesuatu, nanti kamu milih ya gitu. Tiba-tiba orang itu keluar, masuk lagi ke dalam, dia bawa baskom, ada ikan 2. Dia bilang gini, Dok, pilih. Itu kuncinya ngomong ya, pilih. Pilih apa Pak Le? Pilih aja gitu. Terus gue bilang, lah, gue kan geli ya ikan ngeliuk-ngeliuk gitu kan di dalam baskom. Gue bilang, enggak pilih. Nggak mau, gue bilang gitu. Ngomonglah sama nyokap, tapi ngomongnya bahasa kejawen tua. Jawa, Jogja tua gitu. Jadi kayak bahasanya agak-agak gue nggak ngerti gitu kan. Ngomong, terus sama nyokap langsung begini, gak usah dipilih. Ingat, kita ini manusia. Punya hati dan nurani. Kalau kita jahat sama orang, nanti dibales sama orang. Jadi kalau bisa, gak usah milih. Apapun nanti dapet tawarannya, itu tidak bisa bikin kamu bahagia. Gue lebih bingung tuh orang tua gue ngomong kayak gitu. Pas itu gue tanya lagi kejelasannya sama si Kuncen. Sebenarnya ada apa sih Pak Le? Aku gak ngerti. Kamu pilih nih ikan. Nanti ikannya 1 kamu bawa pulang. Terus gue bilang, buat apa? Kamu mau gak suamimu tuh mati 7 turunan habis semua? Jadi gue dikasih pilihan untuk matiin laki gue 7 turunan. Oh. Okay. Jadi kayak mertua gue, laki gue, adik ipar gue, terus anak dia, siapa lagi, mati semua. Iya. Gak ada sisa. Langsung dari situ gue gak mau. Enggak apa Le, gak mau. Enggak ah. Terus, tapi gue kadang mikir lagi, tapi kalau mati kayak bagus deh manusia ini. Gitu kan maksud gue. Karena lu udah nyakitin gue banget gitu loh. Terus akhirnya kata si Kuncennya bilang gini, ya udah kalau nggak mau nanti malam kamu ngikut aku ke pantai Kidul katanya gitu. Nggih, gitu kan. Terus malamnya gue disuruh pakai kain batik tuh digelilitin ke badan gue suruh ngikut. Dia bawa nampannya itu ada kelapa, yang gue tahu ya ada kelapa, ada bunga-bunga, ada dupa apa ditaruh di pesisir pantai. Gue suruh jalan tuh sendiri ke laut. Ke tengah laut? Enggak ke tengah laut, kayak di bibir lautnya. Gitu. Jadi dia agak jauh lah, sekitar 500 meter. Dia bilang, udah mana? Cewek jalan. Lah gue kan takut. Karena laut di Jawa Tengah itu untuk gelombang ombaknya tuh tinggi banget. Iya benar. Ya kan? Nggak kayak normalnya pantai-pantai lain gitu. Memang ombak laut Jawa Tengah itu tinggi. Apalagi terutama Kidul gitu. Tinggi tuh. Terus gue langsung gini,
Pak Le, aku suruh ngapain? Gue bilang gitu. Kue takut naik, maksudnya kamu ngomong aja gini. Eyang, ini cucunya datang. Ya udah, terus gue berdiri, gue cuma Eyang, iki lo putune metu. Terus ombak yang segitu tinggi, tiba-tiba tuh kayak ngerendah. Diem. Diem, terus gue kayak ngelihat perempuan yang gue liat di mimpi itu ada di ujung. Oh, ngeliat secara langsung? Dia langsung. Oke. Tapi gue bingungnya di atas air. Di atas air, dia berdiri gitu. Oh, dia kayak jalan di atas air gitu? Enggak jalan nyamperin gue, tapi berdiri aja. Di atas air. Jadi gue kayak orang, itu orang apa-apa gitu kan. Jadi kayak, apa sih gitu kan. Terus gak lama udah selesai, gue disuruh pulang. Dia bilang gini, Nduk, sesok-sesok kalau ngomong hati-hati. Kalau kesel sama orang hati-hati. Ini sama ini jangan sampai nyatu. Mulut boleh ngomong, tapi ini jangan main sama ini, katanya gitu. Gue gak ngerti. Pada saat itu gue gak ngerti maksud dia ngomong apa. Abis dari situ gue pulang. Ya kan? Pulang. Dengan normalnya gue, karena gue gak ngerasa diapa-apain ya, pada saat itu gue gak diapa-apain. Gue pulang, tiba-tiba dia bisikin gini, buka tuh lemari. Lemari suami gue. Pas gue buka, yang gue kagetnya, gue buka, di dalamnya ada sirih warna hitam, ada tulisan Arabnya, ada sapu tangan warna merah, ada tulisan Arabnya, ada botol kecil seukuran jempol segini lah, ada 2. Di dalamnya ada tulisan Arab, satu lagi terus sama akar-akar gitu di dalamnya. Satu lagi kayak ada batu-batu di dalam minyaknya. Minyaknya tuh warnanya kuning pekat kayak gini deh, kayak gini. Warna kayak gitu. Dan gue tuh kayak ada refleks gini, buang gitu. Terus gue bilang gini, gue buang tuh kan. Terus kan karena memang bengkel gue deket itu pinggir kali, gue buang itu barang. Karena firasat sendiri ikut. Karena gue ngikutin firasat gue gitu. Karena pertama gue ngikutin firasat benar, kedua gue ngikutin lagi feeling gue benar. Ya masa ini gue nggak ngikutin? Gue ikutin dong, gitu kan. Selang cuma ada sebulan apa 2 bulan, bengkel suami gue kebakaran. Oh, kebakaran. Setelah buang gue buang alat itu. Gue buang. Habis kan kebakaran. Sibuk lah. Terus karena pada saat itu gue nggak boleh bantuin yang pada ini ya, apa nyiram-nyiramin kebakaran itu. Handphone anak buah suami gue, sama handphone suami gue ditaruh ke tas tuh. Tasnya itu dipegang sama gue. Nggak ada kenapa, gue kayak orang feeling lagi. Gue buka tuh handphone. Gue lihat ada chatan cewek yang kedua selingkuhannya itu. Oh, si siapa tadi? Selen. Oh, oke. Katanya, abang di mana? Adek kangen nih. Terus gue kayak, anjing gak kelar-kelar dramanya. Ya kan? Terus udah selesai kebakaran, gue gak pakai nunggu besok, hari itu juga gue langsung tanya sama laki gue, lo masih berhubungan sama si Selen? Enggak, nih. Itu kan chat lama, chat baru dong, gue baru masuk, gue buka, gue bilang, gue bukan orang bego loh, gue bilang gitu kan. Enggak mak, enggak ada, gue gak terima, gue gituin. Terus gak lama, gue maafin perbuatan dia. Ketiga kali gue udah bengkel sama rumah tuh dipisah. Tadi kan bengkel sama rumah jadi satu. Dipisah lah rumah tuh sama bengkel. Gue gak tahu kenapa laki gue begitu. Mungkin takut ketahuan kan belangnya. Datang perempuan. Kita bilang orang ini namanya Neni deh. Si Neni ini adalah temen laki gue sebelum nikah sama gue. Jadi mereka tuh suka dugem bareng, suka hangout bareng kayak gitu. Nah pas laki gue nikah sama gue kan hidupnya lempeng nih, maksudnya dia nggak dugem lagi atau apa. Cuma masih gila perempuan kalau gue perhatiin. Nah si Neni ini datang waktu itu cuma bilang, mau ngabang gini. Nah tiba-tiba laki gue Royal kan tadi, dibayarin lah kosannya. Bayarin kosannya. Terus sampai ibunya ngomong ke gue gini,
Neng, kita kan saudara. Gue kan bingung ya, laki gue kan bukan orang Sunda. Maksudnya bukan Sunda Bandung gitu. Laki gue orang Bogor. Gue campuran Batak Jawa. Saudaranya dari mana? Iya kan? Saudaranya dari mana? Kok lu bisa bilang lu saudara gue gitu kan? Terus laki gue suka kayak ngasih uang bulanan ke ibunya. Oh. Ngasih uang bulanan. Terus tiba-tiba ada insiden pada saat itu gue di rumah sendiri. Gue pada saat itu kan memang perasaan gue udah mati ya sama laki gue. Udah mati, gue juga udah pisah rumah. Tiba-tiba gue ngalamin kejadian aneh. Jadi gue lagi di kamar sendiri. Jadi sebelah gue tuh kayak gini, mejanya ada kipas. Lu percaya boleh enggak? Itu botol parfum terbang, ngelayang, jatuh. Oh, terbang, ngelayang, jatuh. Oke. Ya kan? Terus gue kayak orang kayak pelangap, aduh orang kasih. Itu kan gue bilang, aduh ngasih adik gue dikerjain sama adik gue. Adik gue suka iseng sama gue. Terus gue masih kayak anteng aja tuh baca buku di kamar. Karena anak gue tidur kan, gue baca buku. Ada yang teriak gini. Ya, gitu. Gue di sini. Ya. Gue pikir adik gue ngomong di tangga. Jadi gue melongo di ketang. Gue bilang gini, anjing gitu tuh kan, karena gue kesel kan. Gue bilang gini, lu kalau bercanda gak usah kelewatan Pami. Gue bilang gitu. Gak lama adik gue pulang. Oh, pulang? Dari luar? Dari luar. Pakai ransel. Gue kelempek deh. Anjing lo, nakut-nakutin gue lo. Apaan sih, orang gue baru pulang gawe. Oh. Di gue jadi kayak, lah, tadi siapa dong? Iya. Iya kan? Gue langsung, ya tolong deh gitu kan. Gue bilang, ya tolong deh, aneh-aneh nih. Nah, gak lama, gue tidur. Mata gue tuh kayak ngeliat ke depan aja, pengen ngeliat ke depan gitu. Gue liat, kok tembok ada bayangan hitam, tapi kok bayangannya dari mana ya? Gitu kan gue pikir. Tadinya tuh kecil tuh, kayak segini nih. Bayangannya segini. Lama-lama gede. Bayangan itu. Terus gue bilang gini, Dih, apaan tuh ya? Gitu kan. Lama-lama berwujud. Oh, berwujud? Berwujud. Jadi kayak kepalan asap nih. Kecil gini. Lama-lama gede. Tadi gue liat tuh kayak asap biasa. Lama-lama berwujud. Oh, kayak muncul sosok gitu ya? Jadi gede langsung gitu. Gue langsung diem. Lo tau gak apa yang gue liat? Apa? Orang tinggi gede, berbulu, bertaring, matanya merah, genderuwo. Oh, berbulu gitu ya? Berbulu. Tapi dia nggak yang kayak maunya kayak gue atau nggak, dia coba berdiri aja ngeliatin gue. Gue kayak orang kayak keserang kesima gimana sih ya kan? Gue bilang kayak, ya tolong deh gitu dalam hati gue, ya tolong deh gitu. Gue nggak bisa gerak tuh, nggak, saking gue takutnya gitu kan. Iya. Terus gak lama tuh kayak besoknya gue masih tinggal di rumah nyokap, istirahat. Tiba-tiba gue ada yang ngebisikin, kayak ada ngomong kayak gini, baca apa gitu, kayak ada mantra gitu ya, gue nggak tahu. Ini gitu. Terus gue nyebut Ilahi ruhi jasati gitu, terus nama, terus ada apa? Gue ngikutin yang dibisikin itu. Pintu gue ketutup. Pintu gue ketutup. Ya, jadi adik gue nggak ada. Jadi itu kamar kan berdua, tapi nggak ada pintu di rumah nyokap itu. Jadi kayak lorong, kamarnya buka gitu loh. Kedubruk gitu kan. Kayak orang petasan tahun baru gimana sih gedenya gitu kan. Gue refleks buka pintu. Buka pintu gue keluar. Apaan tuh ya? Gitu kan. Apaan tuh ya? Gitu kan. Gue nyari ada yang meledak ya, apaan nih? Gitu. Karena kan suaranya gede banget gitu kan. Pas gue udah masuk lagi, gue tutup pintu, begitu lagi. Nah, terus nggak lama, gue bilang, apaan nih, gitu. Gue jadi takut nih, gitu. Akhirnya gue pulang. Gue ceritain sama nyokap gue, Mah, tadi aku di atas ada orang kayak ngedobrak pintu, kaget gue. Dibuka nggak ada.
ada aja gitu ya, nyokap gue bilang ada aja gitu. Ih takut ah gitu kan, pulang ah gitu. Pulang nih gue. Pas pulang, gue kayak ada yang ngebisikin, main-main deh ke Johar Baru. Johar Baru. Dia main Johar. Gue naik motor tuh sama anak gue main. Terus gue lihat si Neni itu naik motor sama gue warnanya. Motor Scoopy hitam merah, warnanya hitam ada list merahnya. Motornya sama dengan gue dan gue di Scotland kayak koran. Dia juga sama di Scotland kayak koran. Kan maksud gue kenapa nih gitu. Dia kan nggak kerja. Kok dia bisa punya motor gitu kan? Terus gak lama gue nanya laki gue, ya kok motor si Neni sama mau punya kita? Kayak beda bulan sebulan doang. Tahun sama, beda sebulan doang. Dia ngeredit kali gitu katanya. Oh, ya udah gitu gue bilang. Terus selesai dari situ, kayak feeling gue nggak enak aja. Feeling gue nggak enak sama dia. Ya, kok kata orang-orang dia suka datang ke bengkel subuh-subuh ngapain ya? Gue bilang gitu kan. Enggak, main doang. Main mah pagi kali. Siang, sore. Subuh-subuh ngapain? Security lo, gue bilang gitu kan. Ya namanya orang main, kenapa kamu gak terima orang main katanya. Ya kan aneh aja, gue bilang gitu. Ya udah sih gitu. Gak lama, tetangga depan bengkel itu ngomong lagi ke gue. Lu jadi cewek jangan polos-polos amat apa sih kak, katanya gitu. Emang kenapa Kak Reni? Laki lu suka kedatangan cewek tiap subuh. Oh, itu tetangga yang sama yang waktu Beda. Oh, beda. Dia suka merhatiin laki gue ternyata. Laki lu suka didatengin perempuan subuh, sekitar jam 4, jam 5. Dan cewek itu masuk, temannya yang 2 di luar. Ntar kalau di keluar ketawa. Gitu kan. Terus gue bilang gini, tamu kali. Ih, sadar napi sih lu, gitu. Sadar. Gue bilang, orang gue gak sakit, dibilang sadar, gue bilang gitu. Terus gak lama dia bilang, udah kak, coba lu cross check, lu cari tahu gitu. Akhirnya gue cari tahu gitu kan. Gue pergilah ke tempat biasa, kalau gue weekend, suami gue libur, gue biasanya makan di restoran di daerah Kemayoran. Dan yang punya restoran itu adalah teman sekolah gue. Namanya Meseng, orang Cina. Nah terus jadi kalau gue datang terus kayak gini, Seng biasa ya? Iya. Seng biasa ya gitu. Pada saat itu si Meseng ini kan pacaran sama cowok. Namanya Kiki. Si Kiki ini nyamperin gue. Jadi gue gak sama laki gue berdua nih sama anak gue. Bertiga. Duduk lagi makan, si Meseng bilang gini. Megang lah ke dada gue gini. Yang sabar ya lo ya. Yang sabar aja. Yang sabar katanya. Gue bilang gini. Ngomong apaan sih lo bencong? Gue bilang gitu kan. Gue kasihan ngeliat lu. Kenapa? Gue kasihan katanya. Terus si Meseng ini kayak nyubit si Kiki nih gitu kan. Lah gue kan ngeliat gelagat dia kan. Gue bilang gini. Kenapa sih gitu kan? Gue mau ngomong. Kalau gak ngomong gue dosa. Kalau ngomong gue juga dosa. Gitu. Maksudnya gimana sih Ki? Gue kayak orang bingung nih. Lo ngomong apa sih? Nanti gue mampir ke rumah lo. Gue ceritain. Ya udah, gue bilang. Ini ada apa sih Ki? Gue jadi penasaran kan. Ada apa sih Ki? Gue kayak apa sih kayak berteka-teki nih gue nih. Lo nanya gini. Udah ntar kalau warung tutup, gue ke rumah. Gitu. Bener ya gue tungguin nih. Iya, gitu. Datang bener jam 1 malam ke rumah gue. Laki gue kan di bengkel, nggak ada. Datang ke rumah, masuk. Dia bilang gini. Gue mau datang jam segini nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, gue bilang. Ganggu nggak? Enggak, gue malah nungguin nih. Gue mau ngasih lihat lo foto, tapi lo jangan ngamuk, lo jangan shock, lo jangan stres. Foto apaan sih? Gue bilang gitu kan. Kasih lihat. Foto laki gue sama si Neni. Oh, yang sering mampir ke subuh-subuh itu?
tiap malam laki gue bawa tuh cewek ke tempat makan favorit kita. Oh. Di tempat sama yang Di itu? tempat yang sama. Gila gak lo? Iya. Terus gue bilang ini kapan? Gue ada videonya. Ya udah, diputarlah video. Laki gue duduk di samping, dicium pipinya, dicium keningnya. Gue dalam hati gue gini, anjing laki gue. Kejauhan mainnya, gue bilang gitu kan. Gue udah nggak peduli lagi mau nunggu dia gimana gitu kan. Akhirnya gue ngambil keputusan sendiri. Gue pulang, dia pulang. Besoknya gue ngambil samurai abang gue ke rumahnya. Gue ambil, gue taruh di sini nih samurai ini. Jadi samurainya segini nih, bunga panjang segini. Gue taruh di sini. Gue datang ke kosannya. Gue tanya baik-baik, lu jujur ya sama gue nih, Neni. Gue bilang, lu orang tua lu bilang kan lu sama gue saudara nih, saudara nih. Lu jujur sama gue, ada hubungan apa sama suami gue? Nggak ada apa-apa. Lu tuh nggak kerja anjing. Bayar kosan dari mana? Oh iya. Lu bayar kosan dari mana? Lu punya motor dari mana? Dari cowok gue lah. Cowok lu yang mana? Ya ini, terus dikenalin tuh gue. Lu kerjanya apaan? Jaga toko dikenali. Jaga toko berapa duit sih? Lu beli motor cash duit dari mana? Lonte, gue gituin tuh. Lu jangan gila ya, gini. Udah lah ngaku aja ada hubungan apa sama suami gue. Gue tahu kok gelagat-gelagat laki gue. Gue bilang gitu tuh. Enggak ya, udah. Gak ada apa-apa. Enggak percaya gue. Motor beda bulan, bukan beda tahun. Beda tahun gue masuk akal. Beda bulan. Gak mungkin lo, ini orang bini gue udah tanya, plat motor lo beli cash bukan kredit. Dari mana lo punya duit 18 juta? Gue gituin tuh. Iya, gue dibeliin sama laki lo. Oh. Bilangnya katanya buat akses ibunya kemana-mana. Ini hebat banget ya laki gue beliin lo motor. Iya. Iya kan? Bohong dong kalau lo gak dipakai. Laki gitu loh. Terus dia bilang, orang laki lo yang mau sama gue. Sakit ke lo? Gue langsung keluarin samurai tuh, pengen gue tancep tuh. Dipegangin sama orang-orang situ. Mbak, jangan mbak gitu. Ya namanya gue udah emosi kan. Akhirnya dilaporin sama RT gue. Didamain, gue bilang, lo yang denger ya. Sampai gue mati, gue gak bakal maafin lo. Gue gituin tuh. Pulang tuh gue. Terus laki gue baru parkirin mobil. Kalau dia mau keluar nih pakai motor nih, motor gue yang satu lagi yang Vino. Laki gue bilang ini, lu jawab jujur ya. Lu nggak jujur, mati lu di tangan gue. Gue gituin tuh. Ada hubungan apa sama Neni? Nggak ada. Bohong. Lu mau jujur? Nggak. Naik darah dong gue. Dia nggak mau ngaku. Gue ambil martil, gue gebuk itu motor, gue pecahin di situ. Semuanya gue pecahin tuh motor. Sampai dia bilang, lu gila, kata gitu. Lu cemburunya kelewatan lo ini. Akhirnya tetangga gue tuh pada teriak. Lu juga salah, Andre. Kita udah tahu lu selingkuh. Bini lo aja belaga bego, diem. Gila lo, Andre. Kelewatan lo. Lo kalau mau selingkuh jangan di sini, lo cari jauh biar bini lo nggak tahu. Lo selingkuh bobok jalan tuh perempuan di sini. Digituin tuh. Baru tuh gue kayak make sense tuh. Kan dalam hati gue, anjing orang pada tahu. Ternyata udah sebo ini loh, gue ditutupin gitu kan. Dari situ gue bilang, gue mau cerai. Enggak, gue gak bakal nyerain. Gue mau cerai. Enggak, gue gak bakal nyerain. Terus gak lama, gue saking kesel gini. Lo gak mau nyerain gue, mati lo. Gue cuma ngomong gitu doang. Gue pisah ranjang 7 bulan. Tetap gue beda rumah, tapi karena anak gue masih minta duit kan sama dia, dikasih. Gue gak ngeliat dia 3 bulan. Terus gue putusin untuk gue kuliah. Oke. Gue kuliah. Gue bilang sama nyokap gue, "Ma, aku mau kuliah." Terus gue langsung ngomong sama nyokap gue, "Ma, dia tuh selingkuh gini nih. Dari tahun ini, dari tahun 2009 sampai tahun 2018, Ma." Oh, akhirnya ngomong ya? Ngomong gue. Karena gue udah gak bisa nahan gitu loh. Bertahun-tahun gue diem. Bertahun-tahun gue, gimana ya, orang tuh gak bisa speak up gitu. Karena gue, ini aib rumah tangga gue. Gitu kan. Bahkan sama orang aja, gue gak bisa cerita.
Mau abang gue kek, mau keluarga dia kek, atau tetangga gue, atau temen gue nggak berani cerita. Karena gue nggak mau masalah rumah tangga gue jadi konsumsi publik pada saat itu. Pas gue diceritain nyokap gue marah. Kenapa baru ngomong udah 3 kali? Yaudah bisa ranjang gitu. Akhirnya gue pas gue udah ngomong gue mau kuliah, nyokap langsung ACC. Yaudah kalau mau kuliah gitu. Akhirnya gue lagi nyari universitas yang bagus pada saat itu. Dari situ gue nyoba kerja. Gue kan nggak pernah kerja nih dari lulus sekolah. Gue nyoba kerja. Gue masuk di sebuah mall. Gue masuk ke counter handphone. Gue masuk ke counter handphone. Terus nggak lama gue kerja. Pada saat itu gaji gue sekitar 1,4. 1,4 gaji pertama lah ibaratnya kan. Terus gue kumpulin duit. Gue belajar naik motor. Motor yang kopling. Belilah gue motor Ninja 2,5. Ya, karena buat gue berangkat. Dan gue membuktikan sama suami gue bisa tanpa lo. Gue gak tergantung sama lo nih. Walaupun gue tergantung sama lo dulunya. Tapi pada saat udah kayak gini kan gue harus move on dong gitu kan. Pada saat gue jalan, gue lihat laki gue di depan bengkel jongkok. Badannya udah habis. Udah habis? Oh maksudnya? Sakit. Oh. Jadi kulitnya kuning, matanya kuning. Gue lewat, gue bilang gini, lo kenapa? Sakit gue. Oh dia kurus kering gitu ya? Oh oke. Lo tega, kata dia, lo tega. Dibuang gue sama lo. Gue ngebuang, lo kan banyak duit, beli. Gue pengen ngomong gitu sama laki gue, karena gue udah enak. Terus dia bilang, lo masih istri gue. Lo urus gue. Jangan lo ditinggal, gue ditinggal. Gue sakit, kata dia. Di situ kan gue gak tega kan. Gue ngomong sama nyokap. Pas gue kerja, gue balik, gue ngomong sama nyokap. Mas, tindakan aku salah gak sih sama dia? Aku tadi lewat bengkel, dia sakit mah lagi ngejemur, lagi dijemur badannya di luar. Jongkok. Emang sakit apaan sih Andre? Gitu kan. Badannya habis mah, kurus. Kayak tulang sama kulit, gue bilang. Terus gimana ya Maya? Ya udah dirawat. Gitu. Jadi aku masih pulang nih. Pulang kan. Ya uruslah di bengkel, aku nggak bawa pulang ke rumah katanya. Ya udah gitu kan. Tapi gue tetap mau kerja. Gue nggak mau jadi ibu rumah tangga kayak dulu gitu kan. Gue bilang sama dia, yaudah kita lupain ya masa lalu. Ayo kita pulang. Gue urusin. Tapi gue nggak mau berhenti kerja ya. Karena gue nggak mau balik lagi ke yang dulu. Gue udah nyaman kayak gini. Gue bilang. Gue bawa pulang. Gue urusin. Gue bantuin dia makan. Gue urusin bener-bener kayak suami gue. Cuma gue pagi kerja. Pas gue berangkat kerja gue bilang, bengkel siapa yang ngurus? Ada ipar gue yang ngurus. Ya udah gue urusin, gue bilang ya aku berangkat ya. Terus dia ngomong gini, sekarang beda ya? Beda kata dia. Terus gue bilang beda apaan? Iya sekarang tuh kayak perempuan, kayak normalnya perempuan, perawatan, salon apa. Ya gue bilang iyalah gue dulu dikasih daster, nggak boleh dandan. Di rumah, usin laki, usin anak. Ke rumah aja lo gak boleh keluar rumah. Pergi cuma hari Minggu, itu pun kayak ngemis gue minta keluar. Hidup gue tuh di apa ya, sangkar emas. Materi cukup, duit cukup, tapi gue gak bisa menikmati. Tapi lo menikmati perempuan lain yang datang ke lo. Gue tuh fungsinya apaan buat lo? Sekarang di saat gue udah gak sama lu, ya gue perawatan dong. Gue ke salon, gue make up, gue apa. Gue bilang gitu, kenapa gue harus bersedih-sedih? Toh gue juga sama lu dipisah ranjang kan kemarin. Kenapa lu masih bahas-bahas kayak gini? Gue udah mau nampung lo, gue udah mau urusin lo, ya udah. Gue bilang, gak usah dilanjut, bahasa-bahas itu. Gue bilang, ya udah, kata dia. Gue urus tuh sebulan pertama. Mulai tuh kayak gemuk lagi badannya. Terus nguningnya agak berkurang. Terus gue berhubungan seks lah sama dia setelah 7 bulan itu. Setelah 7 bulan gue berhubungan seks, pertama kali gak lama dia ngomong ngebahas masalah
minta maaf masa lalu. Abis berhubungan seks sama gue, malamnya ngebahas begituan nih, gue kan nafsu lagi. Gue bilang, lo ngapain sih bahas-bahas beginian? Gue udah maafin lo loh. Lo masih bahas gini, lo masih gak ikhlas gue ngelabrak cewek-cewek lo? Enggak, gue bego, kata dia gitu. Gue sakit, tuh cewek-cewek gak ada. Malah lo yang nampung gue, kata gitu. Lo yang ngurusin gue. Ya udah, gue bilang. Terus gak lama, gue resign dari tempat gue kerja. Gue masuk ke dunia perkantoran. Pada saat itu gue baru masuk sebulan, gue harus tugas ke Lombok. Pada saat ke Lombok berarti kan gue tinggal dong dia, gitu kan. Gue tinggal, gue dapet telepon. Jadi dia tuh dia dirawat di rumah sakit. Jadi kayak ada selang masuk mulut, terus udah diinfus apalah gitu kan. Teman gue bilang ini, ya si Andre BBM apaan minta maaf. Gue nyetuk enak gini loh ngomongnya, minta maaf apaan? Iya, dia bilang maafin nih kalau punya dosa, maafin nih kalau punya salah. Gue ngomong langsung gini loh, kita juga mati. Oh, langsung nyablak gitu ya? Kita juga mati tuh orang. Gue bilang gitu. Bener. Si Meme kan nelfon gue, nih anak gue. Mama, tadi aku ke rumah sakit. Terus ayah dimasukin selang. Ayah matanya udah ngedelik-delik ke atas. Aku takut. Kata gitu kan. Mama maafin ayah. Gue bilang, Mama udah maafin ayah. Cuma Mama harus kerja. Gue bilang gitu. Karena kan kamu masih butuh biaya. Bukan dari ayah. Gue jelasin gitu tuh ke anak gue. Mama jangan jadi orang jahat. Katanya, Mama jangan jadi orang jahat gini-gini. Gue masih inget banget, anak gue nelfon hari Selasa. Gue bilang, besok Mama pulang, kita ke rumah sakit. Bener ya, Ma? Iya. Selasa siang anak gue nelfon nangis-nangis. Malamnya itu gue ambil penerbangan dari Lombok. Pagi gue nyampe subuh di Jakarta. Baru gue mau ngerebak, saudara dia datang ke rumah gue. Ini boleh, gue agak bingung ya. Meme mana, Meme? Gitu kan, Meme mana? Gue bilang, napi ce? Gue bilang gitu kan dari atas kan, napi ce? Itu loh Andre, gitu gue bilang. Napi sih? Gue bilang gitu kan, Andre, ya kenapa? Gue bilang kan. Udah mana Meme Meca? Itu di bawah kali. Gue bilang orang gue baru balik. Andre meninggal. Gue langsung diem tuh. Udah diem, gue jongkok, gue begini. Gue ngomong apa nih? Gitu. Ya lucunya, gue gak sedih. Gue joget-joget di teras. Joget-joget? Iya. Gue kayak orang kesenangan dia mati. Terus gue bilang gini, mampus lo mati. Saking gue nahan sakit hati kali ya. Terus gue tuh nggak mau datang ke rumah sakit. Terus nggak lama dibawalah dia ke rumah saudaranya. Kayak ditaruh di situ lah dulu sebelum disolatin gitu kan atau apa gitu, nggak ngerti deh. Terus nggak lama gue datang. Terus adik ipar gue bilang gini, ya udah ya. Gue gak mau ribut. Gue tolong masih marah sama abang gue, tapi tolong jangan ribut. Apaan sih? Gue gak mau ribut, gue mau lihat. Gue bilang gitu kan, gue lihat. Dia kan laki gue. Gue sama dia secara negara masih sah. Gue bilang gitu. Iya tapi gak usah. Gue lihat, gak taunya laki gue lagi dimandiin. Abis dimandiin, gue ngebahas masalah anak dua ini. Sama mertua gue, kan ada mertua gue di situ. Gue bilang gini, Mak, nanti Ica Meme gue sama aku ya, gue bilang gitu. Nggak bisa, mau dibawa pulang Bogor. Nggak bisa, itu anak gue, nggak bisa gitu kan. Gue mau ini selesai. Gue nggak minta harta, gue nggak minta apa-apa. Gue minta anak gue, karena kan laki gue ngerebutinnya anak mulu nih. Gue nggak mau, gue mau minta anak gue. Iya nanti urusannya kalau udah selesai gitu kan. Terserah, pokoknya gue minta anak gue harus pulang. Gue mau anak gue sore ini udah pulang, gue bilang gitu. Cabutlah gue.
Heboh dong karena gue marah kayak gitu. Katanya, nggak ada otak, ada orang meninggal, ada mayat. Bisa-bisanya bahas masalah anak. Ya gue bilang, orang tuh maafin, gini. Ya ngapain dimaafin, orang udah bikin dosa, gue udah maafin, ngapain harus gue teriak maafin. Masalahnya matanya nggak nutup, kata dia. Jadi laki gue meninggal, posisi matanya mendelik, melek. Oh, matanya masih melek. Matanya masih melek. Jadi ditutup berkali-kali melek. Oh. Jadi mereka berpikirnya karena laki gue dibikin salah sama gue belum bisa maafin. Oh iya. Gitu. Terus udah gue balik, gue bilang gue gak ada urusan. Gue bilang gitu, gue gak ada urusan. Pulang lah gue. Nah, anak gue itu ngikut lah dimakamin kan di Bogor. Ngikut lah ke Bogor. Pas ke Bogor, dia nginep di rumah mertua gue. Udah selesai, pulang kan besoknya. Gue bilang ini, Mama, Ayah kasihan tau. Kenapa? Masa waktu dibawa mayatnya goyang-goyang mah. Oh, pas dibawa. Dimasukin ambulan dari Jakarta mau pulang ke Bogor, itu mau dimasukin mayatnya goyang-goyang katanya. Oh. Aneh gitu kan. Terus gue bilang, terus udah nyampe kan di Tenjo. Udah nyampe di Tenjo kan ke kuburannya tuh mah. Hujan gede mah. Hujan katanya gitu. Terus udah hujan gede. Terus itu mah yang galiannya ada airnya nggak habis-habis dibuang. Akhirnya ayah ditenggelemin katanya gitu. Gue bilang, hahaha, gue gitu tuh kan, hahaha, gitu. Terus, ih kasihan dong mah, gue ketawa di situ. Oh, ketawa. Ya gue ketawa. Mampus lo, mati kan lo. Enak kan lo disiksa kayak gitu, sama batin gue sakit. Ya kan? Abis dari situ, mulai gue terfokus untuk bener-bener kuliah. Bener-bener kuliah. Di saat gue kuliah, gue ngalamin hal-hal yang aneh. Mulailah gue ngelihat yang namanya kuntilanak, ngelihat pocong, ngelihat genderuwo, real, bener-bener real, dan gue sendiri nggak bisa ngomong gitu. Maksudnya, aduh, gue kayak orang stres gitu loh ngelihat bentuk-bentuk begitu kan. Apalagi depan muka gitu kan. Terus gak lama, gue yang lagi ngumpul-ngumpul sama teman gue, udah ngumpul sama teman gue, terus teman gue bilang gini, kayak bau kenanga gitu, bau bunga kenanga. Oh ya, sebelum gue ngambil kuliah, gue itu hamil 4 bulan di saat laki gue meninggal. Gitu. Jadi gue membesarkan kandungan gue sendiri tanpa seorang ayah gitu kan. Tapi gue gak benci sama anak gue, enggak. Gue tetap gue baik, gue urusin anak gue walaupun gimana juga kan itu darah daging gue gitu kan. Setelah dari situ gue lahiran, gue fokus kuliah lagi, ngumpul lagi. Ada beberapa teman gue yang tadi gue bilang lagi ngumpul, dia bilang bau bunga kenanga. Terus gue bilang, gue gak pakai parfum bau kenanga, gue bilang gitu. Teman gue yang bisa lihat ngomong gini, itu tuh ya di belakang lo gitu. Belakang apa sih? Gue begitu kan, belakang apa sih? Emang lo gak ngeliat? Enggak. Apa? Ada apa? Prajurit. Hah, prajurit? Prajurit? Iya, dibilang prajurit. Ngebilangin katanya, anaknya nangis. Anak gue nangis. Oh. Suruh pulang, anaknya nangis. Terus gue pulang nih, bener anak gue nangis. Oke. Ya kan? Terus ya lebih lucu lagi, teman gue yang bisa ngeliat itu ke rumah, terus dia bilang gini, pantes ya kalau gue lewat sini kayak orang, gue kayak ketarik apa yang gue lihat di atas rumah. Emang lihat apaan toh? Kan namanya Minto. Emang lihat apaan toh? Gue lihat semar gede banget di atas rumah. Semar? Semar. Semar tuh apa? Kayak toko perwayangan Semar. Oh, toko perwayangan. Namanya Semar. Terus gue bilang nih, gede di atas rumah. Gue tuh ngelakuin ritual apa? Maksudnya kamu tuh ngelakuin ritual apa? Katanya gitu. Sakit lo ya? Gue gak ngapa-ngapain, gue bilang gitu. Gue gak ngelakuin ritual apa-apa. Gue gak kedukun, gue gak kayak ini, gue enggak. Gue bilang gitu. Tapi kok kayak gini, kata dia.
Nggak tahu, gue bilang. Nggak lama dia langsung bilang gini, ya udah kalau nggak tahu gitu. Terus gue main ke rumah nyokap gue kan sekitar situ memang ada pabrik tempe gitu. Jadi ada anak namanya Amat, anak bos paling kaya lah di situ. Bapaknya tuh akrab banget sama gue. Karena bapaknya tahu gue bisa ngeliat-liat, katanya mata gue beda kalau ngeliat sesuatu, katanya tajam atau apa. Perasaan kalau dengan begini jadi kan kalau mempertegas wajar dong, bener gak? Jadi lu tegas gitu ngeliatin. Nah, pada saat itu gue ngeliat, jadi di rumahnya ada pilar tuh kayak apa sih? Pilar gitu loh. Tiang gitu, tapi kayak pilar. Iya. Tapi ada ular. Oh, Ularnya ngelingkar di pilar itu. Oh. Terus gue sampai kayak gini, itu ular apa ukiran sih gitu kan? Tapi kok gede gitu, gue bilang. Akhirnya gue naik ke atas. Terus jadi rumahnya, ini pabrik, jadi ada jembatan nih buat penghubung ke pabrik. Di atas pabrik itu, di tengah-tengah ada pilar itu. Gue naik ke atas, gue tegesin, tuh tembok biasa aja kayak gini nih, pilar itu. Pas gue di atas, gue nggak ada ularnya. Oh, nggak ada ularnya? Nggak ada. Terus gue turun nih, gue bilang, Mat, kayak tadi gue lihat ular deh, Mat. Tapi kok nggak ada ularnya, mana nih, Mat deh? Jangan macam-macam ya, gitu. Jadi mereka udah paham nih kalau gue bisa ngelihat gituan kan. Terus gak lama ada insiden di mana bokapnya sakit. Nanyalah ke gue. Gue semenjak abis ketemu si Ratu Pantai Selatan ini, gue suka dapat penglihatan yang sekelebat gitu loh. Oh, kayak flashback gitu ya? Kayak bisa lihat ke belakang, kayak bisa lihat ke depan. Kalau gue, jadi gue ngeliat tek kayak ngeliat tuh. Pas gue lihat, gue ngomong gini, Mat, kayak bokap lo dikerjain orang deh. Gue bilang gitu. Terus gimana dong? Bantuin dong kalau lo bisa ngeliat. Gue bantuinnya gimana ya, Mat deh? Gitu, karena kan gue nggak ngerti gitu kan. Karena gue cuma dibisik-bisikin dong sama gue yang ngeliat. Gue bantuinnya gimana ya, Mat deh? Ya udah, sebisa lo gitu. Akhirnya gue dapet pendengaran nih kan. Nanti musuhnya kena penyakit, bijinya membesar. Nggak akan lama. Yang ngerjain si bapaknya Amat ini. Gue ngomong nih sama si Amat, Mat, katanya bapak lu dikerjain orang, nanti yang ngerjainnya orang dekat kok, nanti kelihatan ciri-ciri dia sakit, pokok bijinya gede. Hah? Dibengong tuh. Setan lu kayak dukun. Emang dukun nih kalau kayak gitu? Gue bilang gitu kan. Emang dukun nih? Iya, kata gitu. Ya, nggak tahu di gue bilang gitu kan. Gak lama bener. Oh, bener. Jadi cuma beda 2 rumah. Oh. Yang ngerjain saudaranya sendiri, adeknya. Oh, dia ngerjain kayak gimana tuh? Ngerjain si bapaknya teman gue ini sakit, kalau bisa mati. Oh. Jadi gue nggak ngerti apa perebutan tempat dagangan kah atau apa, gue nggak ngerti ya antara kakak dan adik ini. Tapi kok caranya kayak gitu, gue serem loh ngelihatnya kan. Terus karena gue kenal sama si saudaranya ini, gue kenal abangnya, gue kenal adiknya, dan pertemanan gue dengan anak-anaknya. Jadi kayaknya gue netral-netral aja ya untuk masalah itu kan, gue agak keep silent gitu kan. Pas gue ke rumah temen gue yang adiknya si Amat ini, saudaranya, namanya kan Arpin. Pin, bapakmu kok pakai sarung? Gue bilang gitu. Ngene, neng rumahku aja neng pabrik gitu kan. Dibawa gue ke rumahnya. Gue marah mendelok, tapi aja kaget ya gitu. Emang kamu mau lihat tapi jangan kaget. Dibuka tuh sarung, gue liat tuh biji gede. Oh. Jadi bijinya segede bola, anjay. Gede banget gitu. Iya. Bola sepak bola. Iya. Oh. Segede itu. Iya, nggak gede sampai kelihatan nonjol. Oh. Tapi biji. Ngeri ya. Iya, terus gue bilang gini, ih serem yo, gue bilang gitu kan. Karena kan gue sama-sama orang Jawa, beda dia Pekalongan, gue orang Jogja. Jadi bahasanya kalau gue agak halus mungkin dia agak kasar gitu kan. Cuma kan gue, karena gue udah biasa jadi gue ngerti kan.
ih serem ya Pak Le, kok iso kayak ngono? Gue bilang, "Lah ngerti katanya kena kuman," katanya gitu. "Loh kok kena kuman bisa gede ya?" Gue bilang gitu kan. Terus tiba-tiba di rumahnya itu gue lihat sosok hitam, tapi nggak kelihatan bentuk wujud kayak perempuan apa laki gue nggak tahu pada saat itu. Nah, nggak lama gue balik nih kan, gue bilang ini, "Pak Le, kata dokter apa?" Kata saya mau dioperasi gini-gini. Ada operasi berarti bijinya diangkat dipotong, gue bilang gitu kan. Nggak tahu katanya gitu tuh. Nah, udah tuh gue cabut. Pas balik, gue balik ke rumah Ahmad, gue bilang, "Udah lihat belum siapa yang sakit dekat rumah lo?" "Udah." "Jahat deh," gitu. Kata si Ahmad, "Jahat deh kok dia begitu sama bapak gue." "Nggak tahu deh." Langsung ketahuan ya? Iya langsung ketahuan. Gue bilang, "Nggak tahu deh. Bapak gue kenapa kayak gitu?" "Ya nggak tahu deh." Jadi kan gue suka bercanda kan. Gue bilang, "Mungkin bapak lo suka nyawer biduan kali, adanya nggak bisa." Gue bilang gitu. Kan kalau ada dangdutan bapak lo paling depan tuh. Gue bilang gitu kan. "Anjing lo ya kalau ngomong," kata gitu kan. Bercanda-bercanda tuh. Terus gak lama si Ahmad ini nikah kan sama ceweknya. Gue suruh ngeliat foto. "Lihat nih coba baik nggak gini-gini." Gue bilang, "Ah gue nggak mau lihat." Gue bilang gitu, "Gue nggak mau lihat. Kenalin aja ntar." Dikenalin tuh orang Lodan lah, Lodan Jakarta Utara. Udah kenalin, terus emang cantik anaknya, cantik, anak hukum. Terus cantik mat, calon istri lo gitu. "Kok mau malu ya, lo kan jamet." Gue bilang gitu. "Kok mau malu ya?" Gue bilang gitu. Terus dia bilang gini, kata si Tri teman gue bilang gini, "Ini bos, ini gak ada ini nggak mungkin mama katanya gitu kan." "Oh iya iya iya. Tapi gue nggak mau malu mat," gue bilang gitu kan. "Gue nggak mau malu. Lu kan janda," kata gitu. "Beda dong. Ini kan gadis." "Oh iya iya iya," gitu. Gak lama gue dapet kelihatan lagi tuh. Kelihatan apa? Kelihatan nanti setelah dia nikah, selang setahun bapaknya meninggal. Oh, flashback lagi. Lagi Maksudnya langsung kayak kelihatan. ada kelihatan itunya. Terus kan waktu nikahnya gini, "Gue nanti nikah di rumah cewek gue di Lodan," katanya. Ya udah Mat. Terus langsung karena gue nggak mau ditutupin ya sama si Ahmad, gue bilang, "Mat, siap-siap ya Mat. Gue nggak tahu tahunnya kapan, tapi yang jelas nggak lama. Siap-siap aja," gue bilang gitu. "Ya gue sih doain yang terbaik," gue bilang gitu. Gue nggak ngerti ngasih jawabannya apa, tapi yang jelas bapak lu nggak ada umur, nggak bakal ada, gue bilang gitu. "Lalu ngomongnya macam-macam aja," gitu kan. "Ya intinya mah gue udah ngomong ya Mat," gue bilang gitu kan. "Gue udah ngomong, jadi lu prepare aja dari sekarang. Mau bagian orang tua lu kayak, mau orang tua lu bawa umroh kayak, mau apa terserah. Tapi gue udah ngomong nih," gue bilang. "Gue takut nih." "Gak usah takut-takut," gue gituin, orang gue ngasih tahu kan berarti kan ada spare waktu buat lu sama orang tua lo nih kan. Gue bilang, "Ya udah Ndul," kan manggil gue Ndul. "Ya udah Ndul, nanti gue ini," gitu kan. Udah bener. Abis nikah, selang setahun bapaknya meninggal. Gue bisa kayak gitu, intinya tuh gue dapet penglihatan kayak gitu dari semenjak gue ngimpi Ratu Pantai Selatan itu. Oke. Jadi bisa berkomunikasi dengan beliau gitu. Sampai sekarang. Yang gue bingung, gue mau diobatin kayak apa juga gak bisa ketutup. Iya. Gitu. Nah, Kak Yulia, waktu mengalami hal-hal itu, tapi sebelum-sebelumnya tuh pernah nggak sih waktu pas kecil gitu? Pernah ngalamin kayak gitu juga nggak sih? Enggak. Oh, enggak. Nggak pernah. Oke. Kalau misalkan, nah Kak Yulia, waktu itu kan kakak pernah sempat nggak suka nih pas dilamar sama cowok kakak nih. Nah tapi pas waktu itu tiba-tiba kan kakak bilang tiba-tiba suka gitu ya. Itu tuh kenapa? Bisa tahu nggak? Kalau versi yang udah aku telusurin ya, aku cari tahu, dia mendapatkan aku itu dengan cara yang tidak benar. Cara tidak benar? Iya. Apa? Dipelet. Oh, dipelet. Dipelet. Oh. Itu tahu dari mana, Kak? Saat ini udah ketahuan dari saat aku bisa ngeliat. Jadi kan aku flashback, aku lihat. Oh, iya. Aku nggak nanya ke orang, maksudnya nggak nanya ke dukun atau nyara orang pinter kenapa gitu, nggak. Tapi beransurnya waktu dengan kejadian ini, jadi kayak tahu bahwa dia tuh melet aku. Oh, oke. Berarti taunya tuh baru-baru pas udah
beliau meninggal gitu. Heeh. Oke. Nah, terus kalau misalkan sosok yang bisikin kakak itu waktu tiap ini, itu tuh sosok apa kak? Blorong. Sosok Blorong. Blorong tuh apa ya? Anaknya ibu yang dari aura negatif. Oh, ibu itu Ratu Pantai Selatan bukan? Iya, ibu Oh. adalah Ratu Pantai Selatan. Oke, berarti anaknya ibu Ratu Pantai. Pantai Selatan. Oke. Terus waktu ketemu benda-benda aneh di lemari suami kakak itu tahu nggak? Itu tuh sebenarnya buat apa? Apakah itu buat pelet kakak atau buat usaha apa gimana? Kalau yang aku udah lihat sampai sekarang, sirih hitam dan selampe itu, maksudnya selampe warna merah itu media untuk melet aku. Oh, Kalau yang aku lihat. Tapi kalau 2 botol kecil itu adalah penglaris buat usaha. oh penglaris buat usahanya. Mm-mm. Oh makanya dia habis dibuang jadinya kebakaran. Iya. Oh gitu, iya. Jadi mungkin pondasinya nggak ada kali ya. Iya. Karena kan nggak ada nih si barangnya tersebut. Mm-mm. Itu aja sih. Tapi kakak tahu nggak nih suaminya ke dukun mana? Tahu? Tahu? Tahu. Dukun mana kalau boleh tahu? Di Bogor, Oh di Bogor. di daerah Jasinga. Dia Hmm. tuh nggak ngerti ya gue bentuknya dukun apa ustadz, tapi perawakannya kayak ustadz gitu. Kalau dipanggil tuh kayak gitu. Cuma kalau kemarin waktu gue balik, kan gue suka nyakar almarhum kan, suka datang ke Bogor. Gue mau nemuin orang itu nggak mau nemuin gue. Oh, ya karena udah tahu ya. Mungkin dia udah tahu nih siapa gue, makanya nolak. Dan misalnya gue bilang gini, Andri yuk ke rumah si abah ini gitu. Abahnya nggak mau. Abahnya mau pergi, abahnya ada pasien, abahnya ini gitu. Padahal kan sebenarnya gue nggak bakal meminta pertanggungjawaban beliau ya dengan perbuatannya. Gue cuma pengen tahu, sehebat apa sih lo? Sampai lo tuh berani melet gue gitu. Sampai lo berani bikin penglaris buat laki gue. Tahu kan dampak impactnya ke badan dia sendiri? Iya benar. Itu maksud gue. Tapi beliau sampai saat ini, sampai detik ini nggak mau nemuin gue. Itu aja sih. Oke nih, Kak Yulia, terima kasih banyak udah mau cerita di YouTube Obrolan Tengah Malam. Nah, sebelum menutup cerita, kakak ada pesan nggak nih buat teman-teman yang nonton di malam ini? Pesan aku buat teman-teman yang nonton ya, kalau misalnya kalian dapat perselingkuhan dalam rumah tangga, jangan kayak aku dipendem, tapi di speak up, dibicarakan sama keluarga gimana baiknya. Karena yang dipendem sampai berkali-kali itu nggak baik, jatuhnya dendam. Tapi kalau untuk mengikhlaskan ya saya udah ikhlas, gitu aja sih. Oke nih. Terima kasih banyak nih Kak Yulia udah mau bagi cerita. Oke, gue Rian, pamit undur diri. Saksikan video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.